kita sudah nyampe di lokasi. Nah, itu rumahnya mana ya? Ya, ini ada seorang pasutri hidup berpuluhan tahun di tengah hutan sampai sekarang tanpa tetangga. Nah, ini kita coba silaturahmi. Jadi sendirian tanpa tetangga. Sakit. Oh. Keadaan rumahnya seperti ini loh. Nah, ini rumah bukan gubuk ya. Nek Jawa ngeten nggih, trocor iku ya. Nggih, cocok elek nyaten kok mboten trocor. Seperti ini kondisi rumah pasutri berpuluh-puluh tahun hidup di tengah hutan. Kalau ini bukan rumah ini ya, ini kandang. Tapi yang sebelah sini itu memang rumah. Bahkan mereka untuk kebutuhan sehari-hari selain memasak nasi juga menanam singkong. Ini dikeringkan menjadi sebuah sejenis kayak makanan mentah seperti gaplek. Ini nanti diolah menjadi sebuah makanan yang namanya tiwul. Seperti itu kondisinya beliau. Selain masak nasi juga masak tiwul. Itu sudah dialami berpuluh-puluh tahun. Dan ini tanam sendiri singkongnya ini ya. Memang kalau kita lihat sekilas itu kita seakan-akan nggak percaya. Tapi jika tahu kenyataannya, mungkin kita akan nebas dada. Di tahun-tahun seperti ini, kehidupan yang masih seperti ini masih ada. Dan ini perlu kita sadari, rasa syukur kita terhadap Sang Pencipta. Seberat-beratnya yang kita alami itu masih ada di daerah lain selain lebih berat daripada kehidupan kita. Nah, ini rumah beliau. Ini kalau sekilas itu dikira kandang, padahal ini rumah. Kalau di sebelah sana itu memang kandang, tapi ini rumah sehari-hari yang dihuni suami istri berpuluh-puluh tahun di tengah hutan. Bahkan sampai ke lokasi ini jalan kaki. Dan beliau untuk sayur-sayur biasanya nanam sendiri seperti kayak pepaya, terus daun singkong, dan lain-lain tumbuh-tumbuhan yang sekiranya buat untuk sayur-sayuran. Dan ini gaplek ini ya. Ini bisa dibuat untuk gantinya nasi, gantinya beras. Nah, ini rumah beliau. Memang nggak percaya kalau ini dikira itu, kalau dari jauhan itu dikira kandang, padahal ini rumah sehari-hari. Beliau tinggal di sini
Entah kalau hujan kita tidak bisa berkata-kata lain, kita hanya bisa berdoa semoga beliau kuat menjalani semua ini. Dan ini kalau ini memang kandang. Nah, ini rumah beliau tadi. Di video awal tadi sudah saya tunjukkan dalamnya ya. Ini luarnya. Terus kita tidak bisa banyak-banyak kata. Ini ketemu di tengah hutan. Bahkan atap rumah beliau juga masih terbuat dari daun alang-alang. Seperti ini. Sekilas dari luar itu bukan seperti rumah, tapi ini memang tempat untuk berteduh tiap pagi, malam, dan siang selama berpuluh-puluh tahun di tengah hutan. Ini dari kejauhan itu terlihat seperti kayak gubuk atau seperti kayak kandang, tapi sangat panjang sekali. Setelah kita nyampe lebih dekat itu kita sempat kaget. Ternyata ini adalah rumah beliau yang atapnya terbuat dari daun ilalang seperti ini. Dikelilingi sayur-sayuran tanam sendiri berupa pohon pepaya. Ini bisa dimasak untuk sayur, buah maupun daunnya. Dan ada pula daun singkong, pohon singkong. Serta beliau ini juga nanam jagung. Kadang kalau kita lihat lagi itu, kalau nggak tahu kenyataannya dikira ya ini gubuk, tempat untuk berteduh di areal persil atau di arah Tegal, tapi ini bukan. Ini kehidupan sehari-hari mereka ya di sini, di rumah ini yang atapnya terbuat dari ilalang ini, yang panjangnya sekitaran 10 meter seperti ini. Dalamnya juga sudah saya perlihatkan di video awal, dalamnya seperti itu. Saya nggak banyak berkata, saya hanya bisa berdoa saja semoga beliau kuat menjalani semua ini dan selalu dilancarkan rezekinya. Dan dindingnya juga terbuat dari kulit pohon kulitnya pohon jati ini kayak. Kalau di daerah pedesaan itu namanya gladek ini ya. Dan ini dindingnya kulit dari pohon jati ini. Kalau di daerah lain juga ada yang namakan kotokan ini ya. Seperti ini kondisinya. Dan ini yang rumah beliau yang belakang. Ini ada ayam juga. Nah, ini ada ayam. Seperti inilah kondisi rumah beliau yang sudah berpuluh-puluh tahun hidup di tengah hutan tanpa tetangga. Juga saya kira ini penerangan cuma pakai atau diam gitu. Lokasi ini sangat jauh dari keramaian, bahkan bisa dikatakan di tengah hutan yang dikelilingi areal persil ini ya. Ini beliau sejak dulu itu sambil menanam tanaman untuk kebutuhan sehari-hari.
kondisi rumah beliau yang belakang. Di belakang itu ada tanaman tori, bahkan bunganya ini untuk bisa buat sayur-sayuran. Memang di keliling rumah ini dikelilingi tanaman-tanaman yang sekiranya bisa dibuat untuk sayur. Nah, ini pohon tori ini ya, daunnya bunganya bisa untuk dibuat sayur.